Baik, kita mulai ya. Jadi hari ini sesuai dengan ini materi kita adalah di ranah pembelajaran sudah ada, itu di manjat dan kelarutan dan fenomena distribusi. Jadi ini adalah tema yang bisa dibilang satu kesatuan. Ya. Jadi kalau Anda misalkan googling atau ya, misalkan ini ya sekarang Google kan juga sudah dilengkapi dengan artificial intelligence ya, dengan logaritmik begitu kita langsung jelas kelarutan, kemudian nanti ada langsung dia menyarankan atau solubility and distribution phenomena. Ya. Ya, kenapa perlu atau ya sekali lagi ya, saya berusaha ya, farmasi perlu belajar hal yang sifatnya basic ya, teori ya, karena ya kadang-kadang ya mahasiswa trennya masa sekarang pengennya applicable yang implementasinya bagaimana, aplikasinya bagaimana. Jadi, mengapa kita perlu memahami kelarutan ya. Pak, Di mohon maaf, kayaknya PPT-nya belum di share screen, Mas belum Hendy. ya, Ya, belum. astagfirullah. Ya makasih diingatkan, berarti ini memperhatikan ya. Udah kelihatan sekarang screen-nya, udah kelihatan. Belum, Pak. Udah, Pak. Ya, ini satu tema yang tidak bisa terpisahkan ya, kelarutan dan fenomena distribusi ini. Jadi mengapa kita perlu penting atau apa sih urgensi atau importansi kita belajar tentang kelarutan dan tema ini ya. Di antaranya harapannya kita dapat memilih medium pelarut yang paling baik untuk obat atau kombinasi obat. Jadi ini kontekstual sekali, maksudnya sangat terkait dengan misalkan Anda nanti kerja di mana saja sebagai farmasis ya. Ya, baik itu di apotek, di rumah sakit, terlebih di industri ya. Ya, karena ya, sampai detik ini ya, image citra farmasis apoteker itu adalah tukang obat, tukang membuat obat ya. Nah, memenuhi pelarut ya, kemudian membantu ya, mengatasi kesulitan apabila ditemukan atau kita menghadapi dengan senyawa-senyawa, materi-materi atau zat-zat yang punya kelarutan tertentu dengan nanti ada, jadi tertentu parameter kelarutan macam-macam ya, supaya diharapkan ya kita dapat menghasilkan larutan farmaseutis ya, atau larutan sediaan farmasi larutan solution yang bagus ya. Kemudian penting juga untuk memberikan informasi tentang struktur obat dan gaya antar molekul obat. Nah, ini yang kalau kelas B kemarin ketika pas pengayaan, pas diskusi kasus, salah satu kelompok mendapatkan artikel tentang perilaku protein terhadap juga antar muka antara air dengan metilen klorida. Juga dalam diskusinya ketika saya masuk ke roomnya, dia nanya ngapain, kurang kerjaannya. Jadi saintis itu kurang kerjaan ya, saintis itu kurang kerjaan ya. Tapi kurang kerjaan, tapi dia punya big question, punya banyak pertanyaan di sana dalam rangka untuk memecahkan masalah yang kalau good scientist memecahkan masalah yang dia dapat berimpact besar pada komunitas, pada masyarakat. Makanya para peraih Nobel itu tidak semata-mata dia riset, tapi juga dilihat impactnya terhadap community, terhadap masyarakat. Termasuk ini tentang struktur obat dan gaya antar molekul obat. Ya. Jadi
ketika suatu obat ya karena senyawa baru kita belum tahu kelarutannya, belum tahu bagaimana antar molekul obatnya di sana. Di sini dipelajari. Banyak obat diformulasikan sebagai solution, larutan, atau ditambahkan sebagai powder, bubuk, ya, atau larutan dan dia membentuk cairan. Ya, kemarin kasus suspensi. Ya. Ya. Kalau yang cairan-cairan emulsi. Ya. Kemudian obat dengan kelarutan dalam aqueous. Ya. Aqueous itu sesuatu yang terkait ya, dengan air, atau komponen terbesarnya adalah air. Ya. Jadi obat dengan kelarutan dalam air rendah itu sering menghadapi masalah terkait dengan formulasinya dan bioavailabilitasnya. Ya. Jadi kenapa? Karena dia tujuan administering obat, pemberian obat, ya, obat itu kan untuk ke manusia dan komponen terbesar manusia ini adalah air. Jadi ketika ada suatu obat, suatu senyawa, dia memiliki kelarutan dalam air itu yang rendah, nggak bagus. Nah, logikanya nanti dia akan ya, absorpsinya terutama ya. Ya kalau di sini formulasinya pembuatannya ya nanti absorpsinya dalam tubuh, absorpsi nanti hubungannya dengan bioavailabilitas, ya. Bioavailabilitas nanti endingnya efek farmakologinya. Ya. Jadi kalau dari awal obat itu kelarutan dalam airnya kurang bagus, formulasinya nggak sesuai dengan karakteristik dari obatnya, kita bisa prediksi nanti absorpsinya juga akan bermasalah. Ketika absorpsinya bermasalah, bioavailabilitasnya nanti juga akan bermasalah. Ketika bioavailabilitasnya bermasalah, nanti efek farmakologinya tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Efek farmakologi itu ya obatnya bekerja dengan sesuai harapannya apa tidak. Ketika sesuai dengan harapannya, harapannya kita adalah sembuh dari penyakit tersebut. Kalau tidak sesuai dengan harapannya, efek obatnya tidak berefek seperti atau tidak dapat menyembuhkan penyakit yang yang secara conclusion, secara jernih itu dapat disembuhkan dengan obat tersebut. Banyak. Jadi misalkan katakanlah contohnya paracetamol yang paling simpel. Nanti untuk advance, ya basicnya ini kelarutan. Untuk advance ya ini bisa jadi satu penelitian tersendiri ya. Misalkan kalian kayak misalkan kenapa paracetamol pabrikan A secara efek berbeda dengan pabrikan B, C, dan D. Di antaranya pengaruhnya kalau ditelusuri lebih ini lagi kemungkinan besar dari formulasinya. Ketika formulasinya kemungkinan besar dari dilihat paracetamol itu bagaimana kelarutan dia dalam airnya. Ini istilah-istilah kelarutan. Jadi kelarutan itu adalah konsentrasi terlarut dalam larutan jenuh pada temperatur tertentu. Ya. Sementara larutan jenuh di mana solut dia terlarut, kalau diinikan ke sistem dispersi itu fase terdispersi berada dalam kesetimbangan equilibrium dengan fase padat. Ya ini fase pendispersi ya. Jadi larutan jenuh itu mana solut ya, fase terdispersi berada dalam kesetimbangan dengan fase pendispersi. Larut ini harusnya saya bikin dulu. Antara larutan lewat jenuh seperti saturated solution, suatu larutan yang mengandung ya terlarut dalam konsentrasi lebih banyak, atau dengan kata lain, jadi kalau kelarutan ini dia melekat pada karakter identitas dari suatu senyawa, ya. Kalau tidak dikatakan lain, kelarutan itu berarti dia di dalam air, in aqueous, ya. Makanya kalau di farmakope, ya kelarutan, ya. Kalau dia datanya udah lengkap, nanti di sana ada kelarutan dalam air bagaimana, kelarutan dalam etanol bagaimana, kelarutan dalam kloroform bagaimana. Tapi kalau tidak ada dibagi-bagi begitu,
cuma punya kelarutan saja, baru dia media, ya, pelarutnya medium pendispersinya adalah air. Ya. Supersaturated, ya, yang mana terlarut dalam konsentrasi lebih banyak, jadi atau dengan kata lain, ini solutnya, ya terlarutnya sudah melebihi fase kesetimbangan, itu super jenuh, ya, sehingga ya, ketika dia udah jenuh, ya, ada solut atau zat yang terlarut yang tidak terlarut kembali. Ya. Kemudian larutan tidak jenuh, unsaturated atau hampir jenuh, ya, larutan yang mengandung solut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang diperlukan supaya terjadi penjenuhan yang sempurna pada temperatur tertentu. Ini cara menyatakan kelarutan. Ya. USP itu US Pharmacope, ya, menuliskan kelarutan dari banyak obat, diantaranya ini maksudnya adalah jumlah pelarut di dalam mililiter yang mana dia dapat melarutkan, ya, dia terlarut sebanyak 1 gram. Ya, contohnya 1 gram asam borat itu dia larut di dalam 18 ml air dan di dalam 4 ml gliserin. Ya. Jadi ini 1 gram dalam 18 ml air berarti asam borat ini tergolong ke dalam soluble, dia dapat larut, ya, dapat larut dalam air. Jadi cukup enak melarutkan asam borat dalam air. Sementara asam borat dalam gliserin 1 gram dalam 4 ml, berarti freely soluble, ya, terlarut dengan bebas, lebih enak lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, data ini dari mana? Ya, data ini dari penelitian, ya, penelitian sebelumnya. Makanya di dalam konteks pembuatan suatu sediaan farmasi, kan tahapannya sebelum membuat, kita membuat formulasi. Sebelum kita melakukan formulasi, ada yang namanya preformulasi. Preformulasi itu kajian-kajian penentuan kajian-kajian penelusuran data terkait dengan bahan-bahan materi-materi yang akan kita jadikan dalam formula kita, dalam formulasi kita. Nah, kalau dulu, ya, dulu sekali, ya, untuk melakukan preformulasi itu lama sekali karena data belum banyak. Ya. Jadi dia melakukan eksperimen termasuk ini, bagaimana sampel dalam air ini kan sendiri. Makanya di sini kan patokannya begini. Nah, kalau sekarang, ya, zaman saya kuliah pun preformulasi udah bukan lagi eksperimen, ya, tapi ya penelusuran pustaka, ya. Ya. Jadi misalkan kita mau membuat suatu sediaan farmasi dengan zat aktif X, kita lihat monografi zat aktif X itu, kelarutannya dalam air bagaimana, kompatibilitasnya bagaimana, bla 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 bla. Yang kita dapatkan data, semakin lengkap data, semakin bagus untuk dapat kita ke membuat suatu formulasi suatu obat. Ya. Kemudian substansi yang nilai kelarutannya belum diketahui dengan exactly, dengan jelas, ya ini gambarannya cuma begini. Jadi ini ya riset terus berkembang, ya. Misalkan katakanlah ditemukan suatu senyawa baru dan belum diketahui, tapi ternyata cukup dengan ini, ya, sementara dengan ini lebih bagus lagi, katakanlah seperti ini, ya, 1 gram kalau dalam 15 ml air, gitu. Ya. Kemudian interaksi pelarut dengan solut. Pelarut tadi medium pendispersi, solut adalah fase terdispersi. Pelarut dia terlarut. Ya. Pelarut polar itu dia dapat melarutkan solut, zat-zat terlarut yang ionik dan senyawa-senyawa yang polar. Jadi like dissolve like. Ya. Ini alamiah, naturally, di mana-mana, ya. Orang akan cenderung berkoloni, orang akan cenderung berinteraksi dengan yang sefrekuensi. Ya. Ya, contohnya kalau tadi saya menyebutkan, ya, mungkin orang nggak sama, misalkan, mungkin katakan tadi kalau di kuliah saya menyampaikan saya lebih prefer terhadap orang-orang atau mahasiswa yang dia punya good soft skill. Ya.
Tapi kan ada juga orang yang ya, enggak, saya yang penting pinter, akademiknya bagus, belajar terus, bla bla bla. Ya, ya orang sama ya. Tapi kesimpulan umumnya adalah bahwa secara materi, secara alamiah, secara natural, ya, suatu materi itu akan lebih suka berinteraksi dengan yang ya sefrekuensi, yang sejenis, yang mempunyai kemiripan sifat dengan dirinya. Malah ditegaskan di sini, pelarut polar itu akan melarutkan zat terlarut yang ionik dan senyawa yang polar. Polar dia suka polar, non polar juga non polar. Ya. Nah, pelarutan obat dalam suatu pelarut polar itu tergantung pada polaritas dari zat terlarut dan pelarutnya dan kemampuan solut zat terlarut untuk membentuk ikatan hidrogen. Ya. Jadi ikatan hidrogen ini akan banyak dijumpai pada kondisi larutan berair. Ya. Jadi ada senyawa-senyawa ya, ketika dia mudah terlarut dengan air, dia salah satu karakteristiknya adalah begitu dia ketemu dengan air, dia akan membentuk banyak ikatan hidrogen. Air ini dapat melarutkan fenol, alkohol, aldehid, keton, amin, dan senyawa-senyawa lain yang mengandung oksigen, nitrogen, yang dia dapat membentuk ikatan hidrogen di dalam air. Jadi itu senyawa-senyawa kimia perilakunya macam-macam. Ya. Salah satu karakteristik senyawa yang dia soluble ya, atau miscible dengan air, begitu dia nanti ketemu dengan air, dia akan membentuk banyak ikatan hidrogen. Nah ini like dissolve like ya, ya. In pre or early formulation ya, dalam pre-formulasi atau setelah formulasi ya, pemilihan pelarut-pelarut yang cocok ya, itu berdasarkan like dissolve like ya. Ya. Jadi kalau kita berformulasi, starting point-nya adalah dari zat aktifnya itu. Kita cari sebanyak-banyaknya sifat kimia atau monografi dari zat aktif tersebut. Nah, kemudian kan kita misalkan tujuan kita adalah untuk membuat suatu sediaan cair larutan misalkan, ya, atau suspensi atau emulsi. Kita lihat bagaimana kelarutannya. Dan tentunya nanti berdasarkan dari data monografinya itu kita dapat menentukan pelarut mana yang paling sesuai dengan zat aktif atau obat yang akan kita gunakan. Oleh karena itu, suatu zat terlarut ya itu akan ya larut cukup bagus ya di dalam suatu pelarut yang memiliki ya, sifat kimia yang mirip tadi, like dissolve like. Ya. Atau dua senyawa yang memiliki gaya intermolekuler mirip, ya, ini akan soluble, akan saling melarutkan satu dengan yang lainnya. Ya. Solut dia terlarut polar akan larut dalam pelarut polar, contohnya garam dan gula. Jadi polar itu polar ya, tadi dia dia akan terionkan ya, dan dia akan disukai oleh air ya. Karena kan saya ada terionisasi ya, masukkan garam ini kan juga ya, ini adalah garam ketika dia dengan air dia akan terdissolve ya, karena dia akan mengalami ionisasi. Gula pun demikian, dan garam dan gula adalah contoh dari pelarut solut ya terlarut yang polar ya. Kemudian ya terlarut yang non polar ini larut dalam pelarut non polar ya. Misalnya naftalen ya, naftalen ini suatu senyawa yang non polar, dia akan lebih ya. Pertanyaannya begini Pak, bagaimana Pak kalau misalkan kita ingin melarutkan senyawa misalkan naftalen di dalam air, kira-kira bisa larut apa tidak Pak? Ada yang berkenan membantu menjawab pertanyaan saya? Ya, nanti biar saya nggak kayak Ustadz Adi Hidayat, nanya-nanya sendiri, jawab-jawab sendiri, nguping-nguping sendiri. Biar. Saya ulang ya, sini ya. Di sini kan
Polar akan larut dalam polar. Ya. Non polar akan larut dalam non polar. Dan saya tadi bertanya-tanya, ya. Kalau saya ingin melarutkan naftalen di dalam air, bagaimana Pak? Bisa apa enggak kira-kira? Halo? Ada yang Bisa menjawab. siapa ini? Kirana, Pak. Ya, Kirana. Sip, ya, Kirana semuanya Kirana. Tidak bisa, Pak, karena waktu polarannya beda. Tidak bisa. Ya. Ya. Baik. Terima kasih Kirana atas bantuan jawabannya. Terus berikutnya, ya. Tadi Kirana bilang nggak bisa, Pak, karena polaritasnya berbeda. Saya bertanya lagi, ya. Ya, atau misalkan kalian sebagai farmasis, apoteker, tapi saya ingin bikin sediaan cair, ya, yang isinya naftalen, ya, dan dengan pembawa air. Bagaimana kira-kira? Halo, nangkap Kak pertanyaan saya? Mau coba jawab Pak, pakai surfaktan. Ya, baik, terima kasih Amoriska. Karena apa? Baru dapatnya surfaktan, jadi dijawab dengan menggunakan surfaktan. Ya nggak apa-apa. Berarti itu kan dalam mohon maaf dalam apa? Dalam Islam kan kalau misalkan ini yang tahu, dijawab yang tahu dulu nggak apa-apa. Karena memang baru tahunya surfaktan. Ya, salah satunya dengan pendekatan surfaktan. Nah, nanti di sini ada bagaimana cara kita meningkatkan kelarutan dari suatu senyawa. Ya, baik, terima kasih Kirana sama Amuriska. Ya, lanjutkan ya. Tadi entry point-nya tidak bisa, ya bisa. Kalau katakanlah dipaksa, salah satu pendekatannya adalah dengan menggunakan surfaktan. Ya, nanti dalam slide berikutnya akan selain dengan surfaktan, apalagi ketika kita dituntut, di-challenge oleh misalkan nanti dengan atasan kita, dengan investor kita misalkan, terkait misalkan dengan membuat suatu sediaan ataupun sistem yang secara pustaka ini enggak, tidak menganut like to solve life. Hey. Look, so many people here. Hey, look, so many people. Look, What do you want? Playing? Wait. Do you want to play here? Yeah. Oh, try again in 1 minute. You can back here in 1 minute. Yeah. Okay. Yeah. Please just put here. You can back here in 1 minute. Ya. Tadi itu ya. Nah, ini jenis-jenis atau ini dari tipe-tipe dari larutan, ya. Jadi larutan itu larutan ini, ya, larutan farmasi ini diantaranya ada gas di dalam cairan, ya. Kemudian cairan dalam cairan dan padatan dalam cairan, ya. Ini jenis-jenis larutan, ya. Jadi ini gas dalam cairan, ini berarti fase solutnya adalah gas, ini solutnya adalah cairan, solutnya adalah cairan, tapi dia endingnya adalah larutan. Dan larutan ini kalau tidak dinyatakan lain, ya larutan saja gitu. Karena kan kemarin ketika kita bicara koloid itu adalah larutan koloid. Kalau tidak dinyatakan lain, larutan saja berarti dia adalah dia terdisperse secara homogen dan terdisperse secara molekuler. Ini visualisasi. Jadi kalau yang di kiri adalah unsaturated dan yang kanan adalah saturated. Ya. Ini this careful.
Itu aja. Ya. Ini unsaturated, ya ini mulai jenuh dia sebenarnya, dan di sini bentuknya super saturated, super jenuh. Ya, jadi kalau super saturated, ya kondisi idealnya kalau kita mau membuat suatu larutan yang benar-benar terdispersi molekuler, sebaiknya hindari sampai kondisi larutannya adalah jenuh. Ya. Jadi sebisa mungkin dibuat kondisi larutannya masih unsaturated, belum jenuh. Kenapa demikian? Kalau super saturated jelas nanti jadi trouble. Jadi kalau misalkan Anda membuat suatu sediaan cairan larutan dan kondisinya demikian, jangan dipaksakan. Ya, ini stop, dianalisis, kira-kira penyebabnya apa, baru diulangi. Ya. Ya, kalau kondisi saturated jenuh, ini riskan. Ya, riskan nanti misalkan dalam kondisi misalkan disimpan dalam kondisi beberapa lama, nanti dia dapat menyebabkan kondisi yang tidak diinginkan dari sediaan tersebut. Jadi dia kritis sekali. Ya. Kemudian dari kelarutan gas dalam cairan, ya, ketika tekanan di atas larutan itu diturunkan, maka kelarutan gas akan turun. Ya. Ya. Jadi ketika temperatur dinaikkan, maka kelarutan dari gas itu akan mengalami penurunan. Ya, pertama ini terkait dengan gas. Contoh larutan gas itu gas nitrogen. Ya. Gas nitrogen itu kalau kalau ya sekarang di Indonesia banyak sekali, ya, di hampir setiap pom bensin ada pengisian bahan nitrogen misalnya. Tapi ya ketika saya bekerja di mana, ya ketika S3 itu, gas nitrogen itu dia dingin sekali, ya. Dia biasanya sering digunakan untuk misalkan kita mengawetkan suatu preparat sel, bahan-bahan material biologis. Nah, dia dengan dimasukkan situ nanti dia dapat membeku. Nah, jadi kalau suhunya ditingkatkan, dia kelarutannya dia akan turun. Kemudian kelarutan cair-cair, ya. Jadi ini preparation, ya, pembuatan larutan farmasi yang melibatkan pencampuran 2 atau lebih cairan. Jadi alkohol dan air, dia akan membentuk larutan hidroalkohol. Minyak aciri, minyak menguap, volatile oil dan air akan membentuk aromatic water, ya, air yang beraroma. Ya. Kemudian minyak aciri dengan alkohol dia akan membentuk spiritus atau elixir. Ya. Kemudian kelarutan cairan dan cairan, ya, sistem cairan-cairan ini dibagi, ya, diklasifikasikan menjadi 2 kategori. Sistem yang menunjukkan complete miscibility, jadi ketercampurannya komplit, yang sempurna, yang lengkap, seperti alkohol dengan air, gliserin dan alkohol, benzena dan karbon tetraklorida. Sistem yang menunjukkan partial miscibility, jadi miscibilitas komplit lengkap, dan ini parsial ya. Kalau complete miscibility dia bercampur secara lengkap, dia benar-benar larutan murni, ya. Kalau ini dispersi, benar-benar dispersi molekuler. Kalau ini dia partial miscibility, dia tercampur secara parsial sebagian, ya. Jadi contohnya fenol dan air, ya, akan terbentuk 2 lapisan cairan, ya, yang masing-masing terdiri dari, ya, cairan. Ya. Dan ini kalau misalkan ingin complete miscibility juga perlu treatment yang lain. Ya, ya tadi dijawab oleh siapa tadi? Amoriska, ya, surfaktan. Nanti berikutnya ada yang ini. Dari istilah miscibility ini mengacu pada kelarutan bersama dari komponen dalam satu sistem cairan-cairan. Nah, kemudian kelarutan padatan dalam satu cairan,
Ya, faktor yang mempengaruhi kelarutannya diantaranya ukuran partikel, ya, mikromeritik kemarin. Ini ada luas permukaan dari suatu partikel obat. Ya. Jadi semakin kecil ukuran partikel, luas permukaannya semakin besar, energi bebasnya semakin besar, maka dia berkorelasi dengan kemampuan kelarutannya. Kemudian ukuran molekul, ya, kemampuan itu ukuran molekul akan terkait dengan molecular weight berat molekul. Kemudian boiling point, ya, titik didih dari cairan, dan juga titik leleh melting point dari suatu padatan. Kemudian pengaruh dari substituen, ya, bahan-bahan yang terlibat, temperatur, sifat kristal, dan pH. Ini yang mempengaruhi kelarutan, ya, diantaranya. Ya. Pengaruh temperatur dapat meningkatkan kelarutan zat, padat, solid, terutama kelarutan garam dalam air. Ya, dengan kelarutan senyawa nonpolar hanya sedikit dipengaruhi oleh temperatur. Dan pengaruh pH, senyawa yang terionisasi, yang dia mengalami ionisasi dalam air, sangat dipengaruhi oleh pH. Ya, karena pH itu derajat keasaman. Ya, di sana ada pengaruh yang cukup rentan atau sensitif, ya, buat senyawa-senyawa yang terionisasi ketika adanya perubahan pH. Ya. Sedangkan senyawa yang non-elektrol dan senyawa-senyawa non-elektrol itu senyawa-senyawa yang tidak mengalami ionisasi, hanya sedikit dipengaruhi oleh pH. Peningkatan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa asam lemah, dan penurunan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa basa lemah. Penentuan pH optimum untuk menjamin larutan yang jernih dan efektivitas terapi yang maksimum. Contoh asam salisilat, atropin sulfat, tetrakain HCl, sulfonamid, natrum. Ini adalah contoh-contoh senyawa yang mana dia akan berbentuk larutan yang jernih, yang terdispersi molekuler, yang completely miscible, ya, dan dia mempunyai efek terapi yang maksimum dalam kondisi tersebut. Itu asam salisilat, atropin sulfat, contohnya tetrakain HCl, sulfonamid, natrum fenobarbital. Karakteristik kristal, ya, perbedaan bentuk kristalin dari suatu senyawa, ya, atau polimorfisme, dikenal dengan istilah polimorfisme, ini mempunyai perbedaan energi lattice yang berbeda. Maksudnya ketika kita mendapati suatu senyawa dan dia mempunyai sifat polimorfisme, ini perlu diperhatikan terkait dengan bentuk-bentuk kristal yang dipunyai, gitu. Bentuk polimorfisme ini dengan mempunyai energi bebas yang paling rendah, ini yang paling stabil. Ya. Sementara yang metastable, yang bentuk yang kurang stabil, ini dengan energi bebas yang paling tinggi, ini adalah yang paling most soluble one, yang paling mudah larut. Ya. Kelarutan kristal, material kristalin, dan laju kelarutannya, atau laju disolusinya, ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan polimorf metastabil. Nah, tadi meluruskan jawab dengan dicampurkan dengan surfaktan. Ya. Sekarang dapat tambahan amunisi ketika kita ingin membuat ya, atau memiliki atau menyiapkan atau mempreparasi suatu sediaan cair yang dia solidnya adalah solid padatan, dan dia bentuknya kristal, ya, dan dia mempunyai bentuk polimorfisme. Bagaimana? Jadi dapat ditingkatkan kelarutannya, ya, dengan menggunakan polimorfisme yang bentuknya adalah metastable. Ya. Yang kedua, ya. Kalau sekarang banyak, ya, teman-teman saya, ya, dia pendekatan untuk meningkatkan kelarutan suatu kristal, dia dengan menggunakan strategi pendekatan kokristal. Kalau ini konteksnya adalah polimorfisme. Ya, jadi nanti setelah kuliah ini Anda dapat tambahan informasi, tambahan ilmu bahwa untuk meningkatkan suatu kelarutan atau membuat suatu sediaan, ya,
dengan pembawa cairan itu tidak hanya dengan pendekatan surfaktan, tapi ada pendekatan-pendekatan yang lain. Ya. Banyak obat yang memiliki sifat polimorfisme, yaitu steroid, barbiturat, sulfonamid, dan lain-lain. Ya. Nah, ini yang ketiga nanti. Yang pertama dari surfaktan, yang kedua dengan pendekatan kristal. Ya, pendekatan kristal macam-macam dari ya, kalau polimorfisme dicari bentuk polimorf yang paling bagus, yang paling mudah larut dan bagaimana. Dan juga dengan pendekatan kristal ini, yang tadi saya menyampaikan dengan pendekatan kristal. Berikutnya adalah kompleksasi. Ya. Kompleksasi ini dapat meningkatkan atau menurunkan kelarutan obat tergantung ya, apakah akan terbentuk kompleks water soluble, larut air, atau insoluble. Contoh, siklodextrin, dia dapat membentuk kompleks water soluble. Ya, jadi yang ketiga kompleksasi, salah satunya dengan siklodextrin. Jadi senyawa-senyawa tertentu, obat-obat yang dia memiliki kelarutan kecil di dalam air atau praktis tidak larut dalam air, ya, dia juga dapat digunakan dengan pendekatan kompleks dengan siklodextrin. Ya, kompleks siklodextrin ini dapat membentuk suatu kompleks yang dia water soluble, dia larut dalam air. Kemudian contoh lain tetrasiklin, dia dapat membentuk kompleks water insoluble, tidak larut air, dengan beberapa logam kation. Sehingga oleh karena itu, sehingga kelarutan tetrasiklin dapat diturunkan dengan dibuat dalam bentuk logam. Ya. Jadi kompleksasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kelarutan, dapat juga untuk menurunkan decrease the solubility, bahkan menjadi insoluble. Ya, kalau konteks tetrasiklin kan antibiotik, ya antibiotik itu kan dia sangat riskan dengan adanya air, ya. Makanya kalau misalkan tetrasiklin dalam buat air, ya, dibuat dalam sediaan air, sirup, suspensi, emulsi. Sirup kan ada larutan, suspensi, emulsi. Salah satu pendekatannya adalah dia misalkan nggak stabil dalam air, dia dibuat dalam bentuk padatan dan diinikan dengan di kompleks logam tetrasiklin. Nah, ini teknik untuk meningkatkan kelarutan. Ya. Yang pertama modifikasi fisik, yang pertama dengan mengurangi ukuran partikel, nah, kemudian modifikasi kristal habit, ya, kebiasaan dari kristal, kompleksasi. Jadi yang saya sebutkan tiga tadi, ini adalah modifikasi fisika, jadi mengurangi ukuran partikel, modifikasi kristal habit, kompleksasi. Kemudian dengan modifikasi kimia, penambahan atau perubahan dalam pH menggunakan buffer. Metode yang lain dengan kosolvensi, nanti ada kokristalisasi, hydrotropi, dengan menggunakan solubilizing agent dan using soluble product. Surfaktan nggak tambahkan di sini, Pak. Surfaktan bisa masuk ke solubilizing agent. Nah, tuh. Berikutnya efek kosolven. Kosolven berarti pelarut yang lebih dari satu, ya, pada kelarutan. Jadi untuk molekul-molekul yang non elektrolit dan tidak mengalami disosiasi, ini adalah elektrolit lemah dan ini lebih larut di dalam campuran pelarut daripada dia dalam pelarut sendirian. Ya, sehingga fenomena ini disebut dengan kosolvensi. Jadi pelarutnya lebih daripada satu. Sehingga dengan kombinasi ini dia dapat meningkatkan kelarutan dari solut, istilahnya kosolven. Jadi tadi kan ada kosolven. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan kelarutan adalah dengan menggunakan kosolven. Jadi menggunakan pelarut campur, ya. Jadi tidak pelarut tunggal. Ya. Jadi kosolven ini dapat meningkatkan pelarutan senyawa-senyawa yang organik yang hidrofobik. Kosolven akan dapat mengubah completely secara sempurna sifat solvasi dari air. Kemudian ada larutan buffer, larutan dapar, merupakan kombinasi asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Ini reaksi pH terkait dengan dapar, buffer. Makanya untuk senyawa-senyawa tertentu, ya, yang dia mengalami ionisasi tadi, dia cukup rentan, ya,
stabilitasnya ketika terjadi perubahan pH. Ya. Nah, kapasitas dapur, kapasitas buffer adalah perbandingan penambahan basa atau asam kuat dengan sedikit perubahan pH yang terjadi karena penambahan tersebut. Jadi dengan ketika ditemukan kondisi atau kita diharapkan membuat suatu kondisi pada pH tertentu untuk menjaga stabilitas di sana dapat digunakan vapor solution. Dan kondisi-kondisi tertentu, larutan-larutan tertentu itu sensitif terhadap pH. Ketika pH berubah pada katakanlah pada pH 6 dia larut, tapi ketika pH berubah misalkan jadi pH-nya 5 atau 4 dia tidak terlarut. Contohnya spesifiknya, nah ini kan karena saya bekerja banyak di sana, kitosan. Ya. Kitosan itu dia tidak larut dalam pelarut organik, ya. Dia larutnya dalam pelarut asam. Dalam hal ini contoh yang sering digunakan adalah asam asetat. Tapi dia juga sensitif. Ya. Ketika kita larutkan, kita buat atau kita larutkan kitosan itu dalam pH 1 atau 2, dia tidak terlarut. Dia larutnya hanya pada pH, kalau saya nanti saya cek lagi, seingat saya pada pH 5. Nah, itu. Jadi perubahan pH ini buat senyawa-senyawa tertentu juga signifikan pengaruhnya, sensitif. Ya. Formulasi larutan dapur, dasar lemas yang memiliki pKa mendekati pH yang diinginkan, sudah diperoleh kapasitas dapur yang maksimal, hitung perbandingan asam dan garam yang harus dibuat, tentukan konsentrasi asam dan garam untuk memperoleh pH yang diinginkan. Ya. Ini contoh soal nggak usah dikerjakan. Untuk membuat larutan dapur dengan pH 6,5 dan kapasitas dapurnya 0,1. Pilih pasangan dapur yang cocok dan itu konsentrasi yang diperlukan. Dalam konteks formulasi, ya, pemilihan dapur yang cocok ini sangat krusial. Ya. Jadi tidak semata-mata terkait dengan proses pembuatannya, tapi juga sangat terkait dengan bagaimana efek farmakologinya dalam tubuh. Sebelum bicara efek farmakologi tadi, bagaimana bioavailabilitasnya. Sebelum bioavailabilitas, bagaimana absorpsinya. Gitu. Ya. Karena ada ada senyawa-senyawa tertentu, ya, dia incompatible dengan pH tertentu. Ya. Misalkan kalau nggak salah saya ingat chloramphenicol, ya, itu ketika dia digunakan dengan dapur fosfat, itu nanti malah chloramphenicol-nya kurang stabil, perlu dicek lagi. Jadi ada beberapa senyawa tertentu yang dia kompatibilitasnya atau dia mengalami perubahan stabilitas ketika pemilihan dapurnya tidak sesuai dengan karakteristiknya. Makanya sekali lagi ketika kita membuat formula atau melakukan formulasi suatu sediaan farmasi, starting point-nya adalah dari zat aktifnya. Cari data-data literatur sebanyak mungkin terkait dengan zat aktif tersebut, sehingga nanti kita bisa melangkah menentukan bahan-bahan yang lain yang digunakan untuk membuat sediaan yang kita inginkan. Aplikasi dapur, zat pH larutan parenteral, ya. Parenteral itu obat-obat yang diberikan dengan cara disuntikkan di dalam tubuh, saya dengan injeksi. Kapasitas dapur yang dimiliki memungkinkan penyimpanan lama dan dapat menjaga dengan cairan tubuh. Itu 7,4. Ya. Nah, sebelum ke sini saya mau ini kan gambaran terkait dengan kelarutan ya. Saya mau nunjukin, halo, di sini ya. Saya mau nunjukin ini bagaimana proses kelarutan suatu senyawa. Ini adalah bagaimana garam itu larut dalam air. Di sini ada ClST yang kuning-kuning, Na yang blue, daughter menutupi Cl pada ujung dari yang lebih besar. Ya. Kemudian pojok dari klorin memulai meninggalkan kristal, ya. Ya. Sehingga NaCl ikatan Cl-nya rusak dan klorinnya membentuk ikatan hidrogen. Ya. Ya. Pisah dan membentuk hidrogen dengan air dan terbentuklah tadi kan senyawa itu akan mudah terlarut ketika ketemu dengan air, ya, dia banyak menghasilkan ikatan-ikatan hidrogen, ya.
Itu terus ini sebelum masuk ke fenomena distribusi karena terkait dengan kelarutan dalam beberapa pelarut. Objective: to learn about the solubility of substances in solutions and types of solutions. A solution is a homogeneous mixture of particles such as ions, atoms, or molecules. It consists of a solute in a lesser amount and a solvent in a greater amount. The solute is dissolved in the solvent, which is the dissolving medium. Solubility is the maximum amount of solute dissolved by a given amount of solvent at a definite temperature. Therefore, the solubility of the given substances in a given solute is temperature dependent. Based on the dissolving capacity of the solvent, there are three types of solutions: unsaturated, saturated, and supersaturated. Unsaturated solution. Unsaturated solution contains less solute and completely dissolves in a given amount of solvent at a particular temperature. For example, if a solid crystal of the solute, such as a crystal of salt, is placed in a solvent such as water, it will decrease in size as it dissolves. The particles of the crystal disperse at a faster rate. Saturated solution. In a saturated solution, the solvent contains the maximum amount of solute at a particular temperature. When we keep adding the solute, it begins to dissolve. The particles of the crystal disperse slowly. At some point, the solid solute will not dissolve in the water and some solute precipitates. Supersaturated solution. When the beaker is heated, the increase in temperature alters the solubility. At a higher temperature, a solvent can dissolve more solute than it can normally dissolve. The supersaturated solution contains the maximum amount of solute at a higher temperature. When more solute is added into the solution, crystals form. Summary: an unsaturated solution has a capacity to dissolve more solute. A saturated solution cannot dissolve any more solute. A supersaturated solution contains more solute than it can dissolve under normal conditions. Nah, jadi itu tadi gambaran bagaimana larutan tidak jenuh dan supersaturated. Dan ya kalau kita ingin membuat satu larutan yang dispersi cepat dan terdispersi secara molekuler, kita harus menjaga kondisinya sampai pada kondisi non saturated atau belum jenuh. Ya, kalau misalkan kita nggak mau melakukan sesuatu lagi, tapi ini cukup kritis itu pada kondisi saturated. Dan supersaturated ini salah satu, tadi kan gambar itu, supersaturated ini juga salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat suatu kristal. Ya. Distribusi, ya tadi fenomena kelarutan, terus kemudian bagaimana fenomena distribusinya. Dan ini kalau dalam konteks larutan, ketika dia terdistribusi molekuler, ini agak sulit sekali untuk memvisualisasikannya. Jadi terkait dengan fenomena distribusi, ini lebih banyak mengkaji terkait dengan nanti koefisien partisi. Jadi senyawa-senyawa yang dia memiliki interaksi, ya, atau kelarutan yang bukan yang freely soluble atau yang dengan mudah terlarut.
dia punya kelarutan tertentu yang menyebabkan ini perlu treatment tertentu. Ya. Ya. Distribusi dari solut zat terlarut antara pelarut yang immiscible yang tidak bercampur. Kan? Jadi menyatakan bahwa suatu solut zat terlarut itu akan terdistribusi itself dari dirinya sendiri di antara dua pelarut yang immiscible yang tidak bercampur, sehingga rasio dari konsentrasi masing-masing pelarut itu sama dengan rasio dari kelarutannya di dalam masing-masing pelarutnya. Di sini KD itu koefisien distribusi, atau di sini konstan distribusi, koefisien distribusi. CO ya itu adalah konsentrasi molar di dalam lapisan organik. CW adalah konsentrasi molar dalam lapisan aqueous. Ya. KD konstanta distribusi rasio, koefisien distribusi, atau juga koefisien partisi dan organik dengan aqueous. Dan perlu diketahui organik itu cenderung non polar, sementara aqueous berair itu cenderung polar. Non polar dengan polar tadi kata Kirana ya tidak bisa bercampur kalau tidak ada treatment tertentu. Ini koefisien partisi. Jadi suatu senyawa yang beraqueous dia akan berpartisi P ya dengan oktanol ya, dan ini dia reversible bolak-balik. Jadi koefisien partisi P biasanya dinyatakan dengan log 10P atau log P, didefinisikan sebagai P kanan X oktanol dibagi dengan X aqueous ya. Kanan dibagi dengan kiri. P atau koefisien partisi diukur ya pada afinitas relatif pada suatu molekul untuk lipid dan fase air ya, dalam kondisi tidak ada ionisasi di sana. Ya, jadi syarat ini oktanol ketika kita mau mengukur koefisien partisi P, syaratnya di sana adalah tidak mengalami ionisasi. Ya. Ini terkait nanti di biovar ada yang namanya absorpsi. Ya. Jadi ketika suatu obat ya, ini ya banyak formulasi penting tadi kan, formulasi penting karena terkait nanti dengan formulasi ke disolusi absorpsi bioavailability ya. Salah satu yang perlu diperhatikan ketika dalam tahapan absorpsi adalah ketika suatu senyawa, suatu obat ya itu dia mengalami ionisasi, maka absorpsinya dia akan ya, lemah ya, atau cenderung tidak banyak yang akan diabsorpsi ya. Ini digambarkan di sini ya. Jadi oktanol ini menggambarkan kondisi organik ya atau non polar ya. Aqueous menggambarkan kondisi yang polar, dan biasanya digunakan satu oktanol ya, yang sering digunakan untuk fase lipid di dalam penelitian farmaseutik. Kenapa ya? Karena ini oktanol ini punya area yang polar dan non polar, jadi seperti membran fosfolipid ya. POW ini fairly easy to measure ya, cukup mudah untuk ditentukan ya. POW ini sering berkaitan dengan banyak karakteristik sifat-sifat biologi ya. Interpretasi dari koefisien partisi ketika P lebih besar dari 1 atau log P lebih besar dari 0 ini maksudnya adalah bahwa obat mempunyai afinitas dengan membran lipid. Dengan kata lain, kalau koefisien partisinya lebih dari 1 berarti dia punya afinitas dengan membran lipid. Ketika dia punya afinitas yang bagus dengan membran lipid, dia berpotensi besar dapat diabsorpsi ya. Sementara P sama dengan 1 atau log P sama dengan 0, ini adalah terdapat distribusi yang sama antara air dengan lapisan minyak. P kurang dari 1 atau log P kurang dari 0 ya, obat mempunyai afinitas untuk air atau hydrophilic layer ya. Jadi dia afinitasnya hanya untuk air saja ya. Ini perlu diperhatikan nanti terkait dengan bagaimana absorpsinya di membran biologi. Struktur yang berpengaruh pada nilai dari koefisien partisi misalnya adalah substituen yang dapat meningkatkan p-value antara lain alkil, aril, halogen, dan substituen yang dapat menurunkan p antara lain
gugus hidroksil ya, OH, COH, NH2O dan CO. Nah, ini aplikasi dari kepastian partisi. Aplikasinya diantaranya ekstraksi ya, bahan-bahan aktif dari obat crude drugs itu senyawa yang belum murni ya, maksudnya senyawa kasar, senyawa belum murni. Ini ekstraksi ya, ekstraksi. Jadi ketika kita mau mengekstrak suatu senyawa ya, kita dapat menggunakan pendekatan koefisien partisi ya. Misalkan kita mau mengekstraksi suatu senyawa polar dari suatu herbal tertentu, tentunya kita harus mengekstrak senyawa tersebut dengan pelarut polar supaya banyak senyawa dari herbal tersebut yang tertarik ke yang kita inginkan, kita dapat banyak dari sana. Jadi kalau kita misalkan mau mengekstrak suatu senyawa atau dari suatu herbal, misalkan dia polar ya tadi jangan nanti diberikan partisi, nanti akan diinginkan ya mana yang ini polar, mana yang tidak. Jadi yang kita harapkan kita ambil, yang enggak ya kita buang. Nah, itu tidak dipakai. Kemudian aksi preservatif, aksi pengawetan dari suatu asam lemah di dalam sistem emulsi oil in water. Ya. Kemudian absorpsi obat, distribusi, ya. Ada aksi obat melewati tubuh. Absorpsi obat di dalam membran biologis. Karena membran biologis itu strukturnya unik ya. Dia ada yang bagian yang hidrofil, ada yang bagian yang hidrofil. Nah, kemudian pelarut polar dipengaruhi faktor-faktor yang berpengaruh antara lain momen dipol, ikatan hidrogen, karakter konstituen asam dan basanya, dan kemudian struktur-struktur yang terkait. Nah, mekanismenya ya konstansa dielektrik yang tinggi, amfiprotik, daya interaksi dipol. Nanti jam 18 lah saya cut dulu persiapan kuis ya. Dan ya di sini air ya, air dan kemudian punya salah satu standar dari polaritas suatu pelarut. Kayak dipol-dipol. Momen dipol ini adalah kayak elektrostatik antara molekul polar ya. Momen dipol ini adalah suatu ukuran ya dari kerapatan elektron dalam ikatan molekul. Ini tergantung atom dan juga geometri molekular. NaCl dia momen dipolnya 1,08 D, COH2 ya, 2,33 D, CO 0,0 D. Jadi kecenderungannya semakin besar momen dipolnya, dia semakin kecenderungannya dia semakin polar kecenderungannya. Ya. Gaya dipol-dipol, ya gaya dipol adalah hanya ada dalam molekul polar, ya. Itu terjadi ketika momen dipol positif dan satu dari molekul polar ini attract, ditarik oleh dipol negatif yang lainnya. Ya. Kemampuan suatu solut untuk membentuk ikatan hidrogen ya, ini sangat signifikan, faktor signifikan sehingga polaritasnya ini menggambarkan momen dipol yang cukup tinggi ya, momen hidrogen. Air dia melakukan fenol, alkohol dan senyawa-senyawa lain yang mengandung oksigen dan nitrogen yang mempunyai ikatan hidrogen dengan air. Ya, jadi momen dipol ini juga menunjukkan kemampuan solut untuk membentuk ikatan hidrogen, dan semakin dan ini yang menjadi jawaban ya kenapa air itu dapat melarutkan fenol, alkohol dan senyawa-senyawa lain yang mengandung containing oksigen dan nitrogen, karena fenol, alkohol, senyawa-senyawa lain yang mengandung oksigen dan nitrogen ini ketika ketemu dengan air dia banyak ya, membentuk ikatan-ikatan hidrogen dengan air. Baik, saya beri waktu untuk ke ini dulu ya. Saya tarik di sini dulu. Saya beri waktu untuk berjalan ke Elduru. Ya, silahkan. Ini ke kuis. Nanti ada alasan nggak bisa
nggak bisa